Halo teman-teman semua, selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu topik yang paling mendalam dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya aku perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Alexander Milioner Putrawaru dengan NIM I1E023097 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kurikulum itu apa, aku jelasin secara singkat ya. Nah, kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan karena berisi program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang kependidikan. Nah, berikutnya adalah tujuan pendidikan. Nah, next aku akan membahas itu tujuan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada sebagai alat atau sarana untuk mencapai keberhasilannya suatu pendidikan. Kedua, itu sebagai pengorganisasi belajar bagi siswa agar mereka itu menjadi lebih mandiri dan menjadi sosok yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu ada pedoman bagi guru. Yang pertama itu ada menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar untuk siswa. Yang kedua ada evaluasi terhadap perkembangan siswa. Kemudian yang keempat ada untuk orang tua. Nah, jadi tujuan kurikulum sendiri ini orang tua itu dapat memantau perkembangan anak-anak mereka. Jadi mereka itu selama di sekolah itu ngapain aja dan dapat apa aja. Nah, next ada komponen pokok kurikulum. Yang pertama itu ada tujuannya sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama itu berhasil atau gagalnya suatu program pengajaran di sekolah itu dapat dilihat dari banyaknya keberhasilan tujuan yang telah dicapai. Nah, yang kedua itu ada materi, yaitu berisi rancangan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik dan telah disesuaikan dengan jenis-jenis bidang studi, jenjang maupun jalur pendidikan. Berikutnya, komponen pokok kurikulum yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung, tentunya akan memudahkan guru dalam mengajarkan proses belajar kepada siswa. Jadi siswa dapat lebih mudah paham dan gurunya sendiri lebih mudah terbantu. Next, yang keempat ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini bersifat dinamis karena disesuaikan dengan karakteristik siswanya sendiri. Nah, jadi perlu strategi yang tepat agar siswa itu merasa cocok dan nyaman dengan apa yang diajarkan oleh guru. Yang kelima ada proses belajar mengajar. Nah, kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan efektif merupakan salah satu indikator keberhasilannya pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri merupakan suatu evaluasi program kurikulum dari awal hingga akhir yang berisi proses dan tentunya adalah hasil belajar bagi siswanya sendiri. Berikutnya adalah pendapat pribadi saya tentang kurikulum yang telah dilaksanakan di Indonesia. Salah satu yang ingin saya bahas adalah kurikulum Merdeka. Menurut saya, kurikulum Merdeka ini lebih mengarah ke hal yang positif. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Seperti namanya saja, kurikulum Merdeka ini lebih mengedepankan tentang kebebasan. Jadi siswanya sendiri memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak, tapi ada tanggung jawabnya dan ada batasnya juga. Kemudian ini lebih berfokus kepada social project, tentang grup diskusi, tentang cara siswanya sendiri lebih aktif dan berpikir kritis seperti itu. Menurut saya, dan kedua, tantangan kurikulum di Indonesia menurut saya ini ada dua. Pertama bagi guru dan kedua bagi siswanya sendiri. Nah, untuk gurunya sendiri menurut saya dengan dunia yang serba digital dan modern ini masih banyak guru-guru yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi, dan menurut saya itu adalah sebuah tantangan bagi kurikulum Indonesia, bagi kemajuan pendidikan di Indonesia sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah bagi siswanya sendiri, menurut saya kurikulum Merdeka tidak akan berhasil jika siswanya sendiri cenderung pasif. Jadi
tidak ada niat untuk berubah, tidak ada keberanian untuk mencoba. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ini tidak akan berhasil jika kedua pihak tidak bisa saling terhubung seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pertama adalah definisi dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana yang mengatur tentang bahan pembelajaran bagi pendidikan di Indonesia dan merupakan suatu pedoman yang harus ditetapkan dan dipegangkan. Kemudian kurikulum sendiri terdapat beberapa tujuan. Berikut adalah tujuannya itu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, kemudian mengorganisasikan siswa dalam membina karakter siswa itu sendiri. Yang ketiga, bagi guru adalah sebagai evaluator bagi dalam progres pembelajaran. Kemudian bagi orang tua siswa sendiri, orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak mereka. Kemudian ada beberapa komponen dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan, materi, sarana dan prasarana. Kemudian ada strategi pembelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Untuk mencapai kesempurnaan tentunya perlu evaluasi yang banyak. Jadi untuk kedepannya kurikulum sendiri masih bisa berubah karena bersifat dinamis, tentunya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era modern sekarang, dan tentunya perkembangan siswa itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.